Shalom semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, puji Tuhan kita masih bisa dapat bertemu kembali di tempat ini. Saya sendiri yang mungkin saya bisa bilang saya sudah lama untuk tidak kembali. Dan sekarang waktunya saya juga untuk kembali lagi untuk berkumpul bersama-sama di GKSIA Depok ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Kita berterima kasih kepada Tuhan, kita masih dapat
Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari arahkanlah hati dan pikiran kita dan dengarkanlah nas pembimbing bagi kita yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah minggu perpuluhan hari ini hanya datang dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan daripada Yesus Kristus serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus. Turunlah kiranya memberkati ibadah kita sekalian. Amin. Coba Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Shalom semuanya. Nih, hari Minggu kita mulai ibadah kita dengan lebih semangat lagi lah. So, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita berikan pujian kepada Tuhan. Kita akan satu lagu, Kunaikan Syukurku. Terima kasih.
Saya persilakan duduk semuanya jemaat. Hebat banget, walaupun oma-oma, opa-opa ataupun ada anak muda di sini juga semuanya tetap semangat. Ini oma-oma, tante-tante, om nggak kenal umur, ya. Joget mah joget aja. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang kesaksian. Mungkin dari jemaat-jemaat di sini ada hal-hal yang ingin disaksikan cinta kasih Tuhan. Oh iya, lupa. Untuk anak sekolah minggu, ayo adik-adik sekolah minggu maju ke depan. Senang lihat adik-adik sekolah minggu. Kalau saya cerita dikit, kangen juga sebenarnya ke gereja. Ya, Ibu Yuni dipersilakan untuk berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak kami juga boleh datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami. Biarlah ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebentar mereka akan masuk ke kelas masing-masing. Kami percaya mereka boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menuntun, menyertai langkah mereka untuk boleh berjalan menurut kehendak daripada Tuhan. Sertai dalam setiap langkah hidup mereka ya Bapa. Kami percaya hanya di dalam Engkau mereka boleh berjalan, hanya di dalam Engkau mereka boleh hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati guru sekolah minggu. Biarlah boleh mengajarkan sesuai kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Yang sekali. Ya, saya buka untuk ruang kesaksian. Siapa yang mau maju? Oke. Oh ternyata di mute ternyata. Shalom Ibu Bapak. Shalom. Hari ini saya mau ngasih kesaksian. Saya minggu kemarin sakit dari hari Minggu sampai hari Selasa. Saya nggak ke dokter. Saya minum ramuan aja. Kalau kayak orang-orang sih dokter kali udah dirawat kali dah. Kalau hati sakit banget nih. Dari hari Selasa Rabu sampai hari Minggu ini
Saya berdoa terus, berdoa siang, hari, dan malam. Saya minta sama Tuhan, minta dikasih kesembuhan saya. Saya janji kalau ulu hati saya nggak perih, dikasih sembuh. Minggu ini saya mau kasih kesaksian sama Tuhan. Tapi terus dijawab lah sama Tuhan doa saya, kasih sembuh. Terus saya mau nyanyi. Tapi nggak pakai musik, kalau pakai musik nggak bisa. Sama juga ya orang udah tua. Pakai hati. HP juga nggak punya HP-nya. Nyanyi ntar dibantuin. Nyanyi aja. Ya, Tapi kalau salah jangan diketawain ya. dibantuin. Ayo mana 1, 2, 3. Ayo. Nyanyi seperti wanita. Ya. Seperti wanita mengurapimu, Iya. menangis di bawah kakiku. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus sampai pagi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Nah, sampai sini aja. Allah luar biasa sakit. Puji Tuhan. Ya itu notesnya dari saya. Aku akan tetap setia untuk melayanimu sampai akhir menutup mata. Itu sendiri juga harus jadi pegangan buat kita semua di sini. Ya layanilah Tuhan sampai akhir kita menutup mata dengan hati kita. Gak cuman untuk sementara waktu. Kita kasih hati kita lebih kepada Tuhan juga. Masih saya buka ruang kesaksian. Monggo. Shalom. Shalom. Ya, hari ini saya mau bersaksi. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 30 Juni, Tuhan memberikan tambah umur yang ke berapa ya? Ke-33. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Ada mama, papa, Arya, keluarga besar, juga keluarga di sini, jemaat di sini. Kalau disebutkan satu persatu kayaknya terlalu banyak ya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam 1 tahun kemarin. Tapi untuk hari ini ada satu yang spesifik saya ingin saksikan kepada saudara semua, yaitu sepulang saya dari Manado ke sini, itu kan saya di rumah ya, maksudnya stay di rumah, belum ada kerja atau apa. Banyak teman-teman saya yang udah buka praktek sendiri atau bekerja rekanan dengan teman-teman yang lain, sudah mengajak saya untuk kembali praktek. Oh ya, bagi yang belum tahu, saya basicnya itu punya pendidikan dokter hewan. Tapi selama saya punya Arya, punya anak, saya tidak bekerja, tidak praktek lagi. Jadi sekitar 7 tahun saya udah vakum sama sekali, nggak kembali ke dalam klinik gitu ya, nggak memegang pasien. Dan kembalinya saya ke Depok, banyak teman-teman saya yang sudah nawarin gitu, mau balik praktek lagi nggak Din? Tapi banyak kekhawatiran saya. Yang pertama, mampu nggak saya untuk kembali lagi bekerja gitu kan? Secara 7 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu ya untuk memegang pasien. Terus kekhawatiran saya berikutnya, kira-kira Arya kalau ditinggal kerja itu bisa nggak gitu, karena kan dia benar-benar dari dalam perut sampai dia umur 6 tahun mau 7 tahun ini benar-benar nggak pernah saya tinggal sama sekali. Jadi 24/7 itu selalu sama saya gitu ya, dari dia melek sampai merem sampai melek lagi, terus selalu ada saya. Itu kekhawatiran saya yang berikutnya. Terus teman-teman saya yang ngajak kerja itu nggak ada yang dekat gitu lokasinya. Saya yakin kalau misalnya teman saya kerja di Cikarang, di
kayaknya mama saya gak akan ngasih gitu ya. Saya tinggal jauh dari keluarga gitu. Itu juga berikutnya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau izinkan saya untuk kembali bekerja, tolong kasih petunjuk gitu sama saya, kasih jalan kalau memang Tuhan emang izinkan gitu ya. Lalu beberapa waktu selanjutnya tiba-tiba ada senior saya menanyakan ke teman terdekat saya gitu ya, si Adit mau balik praktek enggak? Kalau mau bisa ketemu gitu. Nah kebetulan senior saya ini tempat prakteknya di sini di Tol Iskandar di sini. Jadi benar-benar dekat gitu ya di dalam kota Depok, dari rumah juga nggak terlalu jauh. Nah ketika ada senior saya menanyakan seperti itu, saya berpikir oh mungkin ini yang salah satu yang Tuhan sediakan jalan bagi saya gitu ya, jawaban doa bagi saya. Mungkin saya harus melupakan kekhawatiran saya yang lain dulu seperti Arya gitu ya, bisa ditinggal apa enggak. Saya beranikan diri aja dulu gitu ya. Saya minta ke Tuhan juga kalau memang ini itu yang Tuhan sediakan buat saya, kiranya Tuhan yang mampukan gitu. Dan ternyata saya sudah bekerja sekarang selama 2 bulan ini, dan sepertinya tidak ada masalah yang begitu terlalu berarti gitu ya. Ternyata tuh pikiran-pikiran saya, kekhawatiran saya itu bagi Tuhan tuh sesuatu hal yang sepele gitu. Mungkin saya terlalu banyak berpikir gitu ya. Namanya manusia, banyak hal yang bikin saya khawatir, ragu-ragu. Tapi ternyata Tuhan tuh, bagi Tuhan, aduh itu mah gampang banget gitu ya. Asalkan kamu yakin, kamu percaya tuh Tuhan pasti buka jalan kayak gitu. Itu sih yang saya ingin saksikan pada hari ini. Tuhan sudah menyediakan pekerjaan buat saya di tempat yang dekat. Ya saudara sekalian, kalau punya peliharaan atau ini sekalian promosi tipis-tipis ya. Atau orang-orang kenalan yang punya peliharaan anjing kucing, bisa bertemu dengan saya di klinik SIM di dekat belokan setelah jembatan Panus, belokan Belok Kasar itu ada ruko-ruko sebelah kanan jalan. Nah di situ kliniknya, namanya klinik SIM. Ya gitu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Kuasa Tuhan tuh gak main-main loh. Masih ada lagi? Masih saya buka satu lagi ruang kesaksian terakhir nih, spesial. Kamu sudah gak ada? Oke. Kalau gitu saya tutup ruang kesaksian. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Khotbah yang dibawakan oleh pendeta pada hari ini. Sebelum itu, mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita sembah Dia. Kita bertaruh kuasa Tuhan yang besar, besar juga. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kau pernah berjanji-Mu
Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Kau beri. Ku sembah Kau. Oh, kita tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tinggikan namamu. Ku sembah Kau. Oh Tuhan Yesus, sungguh besar kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Percaya bahwa Engkau benar-benar bekerja Tuhan untuk hidupku. Dari hal yang kecil sampai yang paling besar. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan Raja, Kau yang layak disembah. Kuasa Kau bisa Tuhan. Kasih Yesus, sembah Kau. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kita sembah Dia. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dalam hidup kami. Sesungguhnya tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Itulah yang kami syukuri Tuhan. Ada begitu banyak pertolongan kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendengar merenungkan firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan segenap jemaat-Mu yang akan menerima firman Tuhan hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Coba Tuhan saya persilahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi bagi kita semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Oleh karena Tuhan baik dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya percaya bahwa janji Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan
Tawarik pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-19. Kitab 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membaca bagi kita semua. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya, dan tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dan tanganmu-lah kekuasaan membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatku yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian, dan tetaplah tujuan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama kembali. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demikian. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika membaca firman Tuhan ini, saya teringat dengan anak kami yang pertama, Hizkia. Pada saat berusia 2 tahun, mau masuk 3 tahun, dia sudah mulai masuk sekolah PAUD pada usia 2 tahun ya. Nah, ketika waktu usia 3 tahun masuk sekolah TK, dia sudah banyak mengerti. Suatu hari dia teleponan dengan kakak saya. Kami ada 5 bersaudara, ada 3 laki-laki, ada 2 perempuan, dan saya yang paling terakhir. Kebetulan 4 saudara saya itu tinggal di kampung dekat-dekat dengan orang tua. Waktu itu dia telepon dengan kakak saya nomor 3 ya, nomor 3. Dia telepon, dia bilang,
Tante, kami waktu itu kami masih di Medan. Kami di Medan, rumah kami kebetulan kami baru menyelesaikan renovasi juga Pastori. Waktu itu memang kami rindu supaya Pastori yang kami tinggal itu juga bocor juga Bapak Ibu. Kamar kami sering basah. Setelah direnovasi, kami lantainya dulu semen, dibuat keramik. Dia telepon, Tante rumah kami sudah bagus. Nah, lalu dia bicara dengan anak kakak saya ini. Anak kakak saya ini juga seumuran yang dia. Kakak saya bilang, rumah kami juga sudah besar katanya. Rumah kami besar. Terus om yang itu, yang nomor pertama itu juga rumahnya udah bagus. Om itu udah punya mobil. Dan juga yang nomor 2 itu juga udah punya mobil. Lalu anak saya bilang, kami di sini hanya punya, kata bapak saya, walaupun rumah ini sudah bagus, itu bukan rumah kami, tapi itu punya Tuhan Yesus. Enak ya, yang tinggal dekat Datuk katanya. Kalau kami ya, kalau kakek itu panggilnya Datuk. Yang tinggal dekat Datuk itu rumahnya udah bagus-bagus, udah punya mobil. Kalau kami, kata bapak saya, semua yang kami punya itu bukan punya kami, punya Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, waktu selesai telepon keluar air matanya. Kenapa? Tadi saya bertengkar sama abang itu katanya. Dia bilang dia punya mobil, om itu punya mobil, punya rumah bagus. Kita, kata Bapak, semua yang kita punya adalah punya Tuhan Yesus. Nah, kita mulai cerita kepada si Rizky ya, bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah jelas adalah milik Tuhan. Semua milik Tuhan, kalaupun mungkin selama ini berkat itu berbeda-beda. Memang berkat kita berbeda-beda. Saya jelaskan kepada dia, segala walaupun mereka punya mobil, punya rumah, tetap pada dasarnya mereka adalah punya Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan hari ini Bapak Ibu saudara-saudara bukan sebuah kebetulan. Semua adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Semua adalah milik Tuhan. Kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daud. Adalah seorang raja Israel yang besar dan diberkati oleh Tuhan. Kenapa demikian? Selain dia memiliki kekayaan yang begitu melimpah, ia juga mempunyai angkatan bersenjata serta prajurit-prajurit yang kuat. Siapa yang tidak kenal dengan prajurit-prajurit Israel? Daud adalah seorang tokoh yang ternama, yang terkenal, yang kuat, yang terhormat. Demikian juga dia melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Salah seorang adalah anaknya Ayah Salomo. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, secara dunia Daud mempunyai alasan untuk membanggakan diri karena dia mempunyai segala-galanya. Dia punya kekayaan, dia punya kekuatan, dia punya sebuah kehormatan, dia punya sebuah kejayaan. Kalau kita berpikir secara dunia dan secara kasat mata, sudah tidak ada lagi kerendahan hati, karena dia miliki segalanya. Tetapi tidak demikian. Daud tidak membanggakan diri. Daud tidak melakukan itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan ini dalam ayat-ayat terakhir ini, masa-masa hidupnya, di mana pelayanannya akan dilanjutkan oleh Salomo. Di situ Daud justru bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Karena mengapa Bapak Ibu saudara-saudara, Daud tidak membanggakan diri, tidak menunjukkan siapa dia, tidak menonjolkan keakuannya. Mengapa? Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12 yang kita baca bersama-sama tadi, di situ dikatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa
membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kalau kita bandingkan di dalam terjemahan King James Version, itu mempunyai sebuah terjemahan baik kekayaan dan kehormatan itu datang daripadamu. Jadi ada perbedaan antara terjemahan baru dengan terjemahan King James. Kalau di terjemahan baru di sana dikatakan berasal daripadamu, berasal daripada Tuhan. Tetapi di dalam King James Version di situ dikatakan justru datang daripada Tuhan. Kenapa Daud tidak membanggakan diri? Dapat disimpulkan karena apa yang dia miliki itu datangnya daripada Tuhan. Datang daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan hanya berasal seperti yang Alkitab yang kita baca berasal, tetapi itu datang sumbernya daripada Tuhan. Kalau datang itu Bapak Ibu dengan satu tujuan yang pasti dari orang-orang yang tertentu. Semenjak kami di Depok ini Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sering Gojek datang ke rumah. Pak, ada paket dari si A, rupanya dibuka, itu berkat Tuhan, makanan, puji Tuhan. Itu datang. Ada yang mengirim, tidak-tidaknya ikan nila ya. Ada yang mengirim, ada tujuan tertentu, yang pengirim yang tertentu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berkat yang kita miliki terima pada saat ini datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang memberi kepada kita. Nah, itu sebabnya Daud tidak membanggakan diri karena dia tahu tanpa campur tangan Tuhan. Jika Tuhan tidak turut bekerja, Daud bukan siapa-siapa dan tidak akan sampai sejauh itu. Berkat yang dia miliki adalah pemberian Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau menyatukan hati dan pikiran kita bahwa apa yang kita miliki hari ini, dari dulu sampai hari ini, adalah datangnya daripada Tuhan. Amin. Datangnya daripada Tuhan. Kalau kita tahu berkat itu datangnya daripada Tuhan, pekerjaan itu datangnya daripada Tuhan, kesehatan itu datangnya daripada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Maka hiduplah seolah-olah bahwa hari ini adalah hari yang akan berakhir. Maka hidup kita akan tertuju kepada kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa Daud tidak membanggakan diri? Mengapa Daud tidak menyombongkan diri dengan sebuah keberhasilannya? Apa keberhasilan yang dicapai oleh Daud terlebih pada masa hidupnya, akhir hidupnya? Tuhan mempercayakan kepadanya untuk mengumpulkan bangsa Israel, untuk mereka boleh mengumpulkan sumbangan untuk membangun bait suci. Dan pada akhirnya itu berhasil. Daud mengumpulkan mereka dan mengajak mereka untuk membangun, untuk memberikan sumbangan, membangun bait suci. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, disitulah keberhasilan seorang raja Daud. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa dia tidak menyombongkan diri? Dalam ayatnya yang ke-11, yuk kita baca bersama-sama. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa kalau kita bandingkan juga dengan kitab King James Version, di situ memakai kata milik Tuhan, milikmu, milikmu,
kebesaran, milikmu kejayaan, milikmu kehormatan, milikmu kemasyhuran. Kalau di dalam kitab yang kita baca bahwa punya, antara kata punya mula dengan milik mula, kalau kita lihat di dalam terjemahan lama juga memakai kata bahwa bagimu. Ada 3 perbandingan ini, milik, punya, bagimu. Maka yang lebih dekat itu mengarah kepada milikmu. Raja Daud tahu bahwa apa yang dia miliki itu bukan hanya sekedar diberikan oleh Tuhan, tetapi itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Kalau itu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, lalu kita siapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita hanya pengelolanya. Inilah yang ditanya oleh anak saya yang pertama, yang selalu kami sampaikan, kenapa hanya milik Tuhan? Nah, kita hanya sebagai pengelolanya, kita hanya sebagai pengusahanya, perawatnya. Saudara-saudara, di sini jelas sekali dikatakan bahwa Daud ini sadar bahwa apa yang dia miliki itu adalah milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, apa yang kita miliki Bapak Ibu Saudara-saudara, sewaktu-waktu bisa dia ambil. Seperti pujian mengatakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-suka Tuhan, kalau dia mau ambil, kalau dia mau beli lebih, itu hak prerogatifnya Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang hari ini dititipkan berkat oleh Tuhan, yang berkat lebih maupun pas-pasan atau cukup, bahkan kekurangan hari ini menurut kita Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita rawat dengan baik. Amin. Kita jaga dengan baik. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepadanya, sewaktu-waktu akan diambil oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam terjemahan lama, bagimu ya Tuhan kebesaran, bagimu ya Tuhan kebesaran. Kalau Tuhan itu memiliki, apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, maka di dalam terjemahan lama menjawab supaya apa yang kita miliki itu hanya untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Minggu ini sesuai dengan minggu kalender Gigisia, bahwa minggu pertama adalah minggu 1/10. Ada milik Tuhan dari hasil pekerjaan. Ada milik Tuhan yang harus kita berikan, yang harus kita salurkan dari berkat Allah yang dititipkan kepada kita. Amin. Tadi kita sudah setuju apa yang kita miliki adalah milik Tuhan yang dititipkan. 1/10 dari hasil pekerjaan kita, hanya 1/10. 90%-nya boleh kita pergunakan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud sadar, Daud tahu, Daud mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu. Ketika dia mulai mendorong bangsa Israel pada saat itu untuk mempersembahkan persembahan untuk pembangunan bait Allah, dia mulai mengatakan semua itu karena ucapan syukur kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama. Saya rindu kita baca bersama-sama ayat yang ke-14. Mari dimulai dari kata sebab. Sebab siapakah aku ini, siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
tersirat di dalam pikiran kita. Daud begitu menyadari bahwa apa yang mereka berikan untuk pembangunan bait suci itu adalah asalnya daripada Allah. Apa yang mereka sudah beri untuk pembangunan bait suci pada saat itu adalah milik Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud tidak mau menyombongkan diri. Dengan demikian Daud mengakui dengan jujur pada ayat yang ke-14 ini, sekalipun Daud dan bangsanya mampu mengumpulkan dana untuk membangun bait suci, maka ia tidak boleh ada kesombongan atau membanggakan diri di dalamnya. Kalau tidak boleh ada kesombongan dan membanggakan diri, apa Bapak Ibu Saudara-saudara yang harus ada? Yang ada adalah kerendahan hati dan ucapan syukur. Tidak berbicara seberapa banyak yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak berbicara seberapa banyak kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi mari berbicara bersama dengan kerendahan hati dan kerelaan keikhlasan kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Ini Daud ajarkan kepada bangsa Israel pada saat itu. Karena Tuhan sangat membenci, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang membanggakan diri atau bermegah di atas diri sendiri. Kalaupun kita bisa, itu hanya sebagai kepercayaan Tuhan kepada kita. Kalau kita baca di dalam kitab Obadya pasalnya yang pertama ayat yang ke-4, di situ dikatakan, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung raja-wali, bahkan sekalipun sarangmu di tempat di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana banyak, betapapun megah, kebesaran, kehebatan, kepintaran, populer seseorang, bila kesombongan atau kemegahan terhadap diri sendiri mulai merajai hati, Tuhan akan menurunkan dan merendahkan kita. Dalam nas pembimbing tadi, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus sadar betul, sejak kejatuhan manusia di dalam dosa sampai hari ini, roh kesombongan terus melanda manusia secara merajalela. Tetapi tidak banyak orang menyadarinya. Jika demikian jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari pada hari ini, terkhususnya ketika karir kita, studi kita, bisnis kita, pelayanan kita mulai sukses, janganlah kita mulai menepuk dada dan kita merasa bangga dengan hal itu. Tetapi mulailah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hati kita penuh dengan ucapan syukur. Saat kesombongan mulai merajai hidup seseorang, ia pun akan menjadi lupa akan Sang Penciptanya, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi berkat itu bagi kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa semuanya ini telah diraih oleh seorang Daud? Bapak Ibu Saudara-saudara, karena dua kunci tadi. Dia tetap sadar bahwa apa yang dia miliki dari Tuhan dan milik Tuhan. Tentunya hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan pulang dari tempat ini. Perenungan akan terus terjadi dalam hidup kita. Perubahan akan terus menerus akan terjadi, sehingga hidup kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kerendahan hati, sehingga terus menerus kita akan mencapai bagaimana menjadi seorang Kristen yang sebenarnya. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita menyombongkan diri, jangan sekali-kali kita memegahkan diri, karena semua datangnya daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman yang sudah hamba sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini terus bertahta, berkuasa di dalam hati kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang mengambil keputusan suci, untuk taat dan berjuang untuk melakukan firman Tuhan hari ini.
teguhkan, kuatkan, hiburkan mereka, sehingga firman Tuhan ini benar-benar menjadi dasar bagi kami semua untuk terus menyerupai Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Tapi hamba percaya Tuhan, Engkau akan tetap terus berkuasa di dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga kami sadar akan segala sesuatu yang kami miliki asalnya daripada Tuhan, dan kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan melakukan iman rasuli. Saya udah jemaat untuk berdiri. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita. Demikian dengan Kristus, lahir dari Maria, yang menderita secara pokok dan proses sudah disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang khusus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Silakan yang melayani. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan selama ini kepada kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberi kepada Engkau. Ini adalah persembahan kami ya Tuhan. Kami berdoa agar persembahan kami ini bisa dipakai dan digunakan untuk besar dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terjadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
kami di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, Allah yang penuh kasih dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia Tuhan, pemilihan Tuhan bagi kami semua jemaat Indonesia Depok sepanjang minggu ini, sepanjang pekan ini Tuhan, kami bisa lalui dengan semua aktivitas perjalanan hidup kami karena kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur hingga saat ini kami bisa beribadah bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan dan mendapatkan berkat firman Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk usaha pekerjaan dan perekonomian jemaat Indonesia Depok. Kiranya Tuhan berkati semua dalam usaha pekerjaan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, yang kami lakukan, biarlah Tuhan berkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Pendeta Saidah yang melayani di Gereja Sukamaju Bengkulu Selatan. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap pelayanan, apapun Tuhan yang dia kerjakan demi kemajuan jemaat Tuhan, biarlah Tuhan berkati dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan gereja Tuhan bisa bertumbuh dan jemaat Tuhan bertumbuh dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga buat gereja masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Tuhan berkati semuanya Tuhan, kiranya anak-anak Tuhan mendapatkan berkat yang senantiasa baru dari Tuhan, dan Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat untuk penyelesaian pembangunan pastori gereja Depok dan untuk gereja, dan Tuhan berkati setiap orang-orang yang mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap usaha pekerjaan dan berikan hati yang mau memberikan berkorban untuk lebih lagi kepada pekerjaan Tuhan, sehingga penyelesaian pembangunan gereja dapat diselesaikan dengan tepat waktunya Tuhan dan menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan. Berdoa buat penyelesaian gedung Gereja Depok PI Simpang Serendek dan gedung Gereja Santulangan Kalimantan Barat. Tuhan berkati setiap program pembangunan gereja sehingga bisa diselesaikan dengan baik Tuhan. Semuanya dihormati dan nama. Dan kami juga berdoa untuk keluarga hamba Tuhan yang melayani di pos Indonesia Depok di Kalimantan Barat, yang itu keluarga pendeta Jackson Nababan, keluarga pendeta Sumatri Manggea STH, keluarga pendeta Agus Lo, Evangelis Otos Nehe, saudara David Jega, dan saudara Mas Putar-Putar. Kiranya itu semua dalam berkat Tuhan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam usaha Tuhan, Tuhan memberkati semua. Dan kami juga berdoa untuk kebutuhan tenaga hamba Tuhan yang akan ditempatkan di pos PI Gereja Celengan, Granuk, Bintang, dan Satulangan. Tuhan berkati semua Tuhan dalam pelayanan, Tuhan menjaga semua, dan Tuhan berkati dalam kesehatan sehingga mereka bisa melayani dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bawa semua doa dan harapan kami ini kepada Bapa di surga melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Mari kita angkat satu
bahkan lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan, dan lewat ucapan syukur persembahan yang sudah kami berikan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami datang mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Sebab kebesaran kasih setia-Mu mengatasi langit. Dan hari ini kami mau berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, terkhususnya pada bulan dan minggu ini. Kami sudah memasuki bulan Juli ini karena kemurahan Tuhan. Kami ada di awal bulan ini oleh karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur bersama dengan jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah hari ini. Oleh karena ada beberapa anggota jemaat yang berulang tahun, baik pada bulan lalu bahkan bulan ini Tuhan. Kami mengucap syukur bersama dengan Bapak Weni Laluan yang berulang tahun pada tanggal 30 Juni. Dan kami bersyukur bersama dengan Ibu Raditya yang berulang tahun pada tanggal 30 Juni. Dan kami bersyukur bersama dengan anak-Mu Yeskiel Tambunan yang berulang tahun pada tanggal 2 Juli ini. Terima kasih Bapak untuk anugerah pertambahan usia yang Kau berikan kepada ketiga orang anak-anak-Mu ini. Tuhan, Engkau tambahkan iman percaya kepada mereka, tambahkan kesehatan kepada mereka, tambahkan berkat-berkat Allah dalam hidup mereka. Segala rancangan Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan bagi mereka boleh nyata sempurna bagi mereka. Dan hari ini Tuhan, kami fokus berdoa untuk beberapa keluarga jemaat-Mu, terkhususnya untuk keluarga Bapak Suhardi Wijaya, Ibu Ipon Susan Wijaya, keluarga Bapak Prayoga Tambunan, Ibu Monika Barus, dan keluarga Ibu Maria, keluarga Oma Dede, dan keluarga Ibu Lia. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati keluarga ini dengan iman. Kami berdoa untuk keluarga ini berkati dalam kesehatan, berkati dalam pekerjaan perekonomian mereka, dan terlebih jadikan keluarga ini sebagai alat-Mu menjadi saluran berkat di mana mereka boleh berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua jemaat-Mu yang sudah beribadah pada minggu ini, baik itu secara offline dan online. Kami berdoa Tuhan, jika ada di antara kami yang hadir dalam beribadah ini ada dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun jenisnya pada saat itu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan yang sempurna bagi kami. Oleh karena bilur-bilur-Mu, tangan-Mu yang berlubang baku itu, yang pernah menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mari Tuhan Engkau jamah jemaat-Mu, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sedangkan ada mungkin di antara kami yang ada dalam kesulitan, mari Tuhan, ada dalam kesulitan masalah ekonomi, bahkan masalah keluarga, Engkau akan menjadi salah satu jawaban yang tepat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada hari ini, menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu yang akan datang, seluruh eksistensi kehidupan kami, dalam segala pekerjaan, apa yang Tuhan percayakan kepada kami, baik anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah, mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kami juga berdoa Tuhan dalam penerimaan, baik itu siswa maupun mahasiswa. Kiranya Tuhan anak-anak jemaat-Mu yang ingin menempuh pendidikan, Tuhan berikan konsisten dalam kehidupan mereka, supaya mereka dapat memilih pendidikan yang tepat bagi mereka. Dan pendidikan itu bisa menjadi cara Allah boleh menyalurkan berkat bagi mereka nantinya ketika mereka sudah bekerja. Berkati untuk jemaat-Mu yang bekerja sebagai upah, yang bekerja sebagai pedagang, yang bekerja sebagai pegawai swasta, yang bekerja sebagai pegawai negeri, bahkan pensiunan, siapapun apapun
kali Tuhan Engkau buat berhasil. Karena kami percaya Tuhan, keberhasilan hanya ada di tangan Bapa. Itulah yang akan membawa kami semakin bersyukur kepadamu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami butuh Tuhan, tuntun kami, jagai kami, arahkan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau sesungguhnya kami adalah orang yang rapuh, orang yang tidak kuat, tidak mampu berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bapa di surga, pegang tangan kami untuk kami boleh memasuki minggu ini dengan penuh sukacita, di mana kami boleh berada, di mana kami boleh bekerja, cahaya Kristus yang boleh kami pancarkan. Kami rindu Tuhan, jemaat yang tidak beribadah secara langsung hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dimanapun mereka boleh berada. Jika ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Jika ada di antara mereka pada saat ini mengalami tawar hati, kami berdoa Tuhan, Engkau sungguh-sungguh menyayangi mereka. Biarlah Tuhan Engkau ingatkan setiap pengorbanan-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh terpanggil kembali untuk beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Tapi apabila mereka pada saat ini dalam berpergian, berliburan, kami berdoa Tuhan tetap terus pelihara, jagai, sehingga setibanya mereka di tempat ini kembali bersama dengan kami. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Janganlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak pula yang jadi di atas kami. Karena kehendak-Mu jauh lebih sempurna daripada apa yang kami pikirkan dan kami minta. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan yang setia, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Ingatlah, apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan kekal di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kota Jemaat untuk pagi hari ini. Majelis Jemaat dan seluruh aktivis yang melayani hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang pada Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali datang? Tidak ada ya? Ada. Itu Pak Mario sama keluarga. Sudah. Ini saudaranya Sela. Boleh berdiri sebentar, mengenalkan diri hanya nama aja. Nama sama tanggal lahir. Enggak, alamat aja. Nama sama alamat aja. Diri sendiri. Namanya siapa nih? Ningsi. Oh. Livi Ningsi. Dan masih minggu depan selamat beribadah lagi tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Ada mimpi juga katanya. Di sini ada yang terakhir mimpi katanya gitu. Kacau. Jemaat mengucapkan terima kasih pada tim altar yang sudah melayani pagi hari ini. Ada di drum ada orang baru nih, James namanya.